以敬师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。感恩上人开示。Selamat pagi师兄师姐 semuanya. Kanan juga kepada tim Sin Fasyang yang telah mempersiapkan materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu agar dunia terbebas dari bencana. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Ya, sư兄师姐, mari kita sama-sama membahas intisari dari materi hari ini, Sutra Teratai yang menakjubkan, episode 1576, kebijaksanaan yang memandu 5 paramita. 5 paramita hingga pantai seberang. Next. Catatan tangan. Orang-orang yang mencari jalan kebodian bila mana mempraktikkan 5 paramita, tetapi tidak memperoleh
Prasna paramita. Prasna paramita adalah yang keenam ya, kebijaksanaan. Itu bagaikan sekumpulan orang buta tanpa pemimpin. Tidak dapat dipandu pada arah untuk mencapai kebodian sempurna. Prasna paramita memandu 5 paramita sehingga mampu mencapai kemahatahuan, ya, sarwana. Jadi inti yang ingin disampaikan oleh Master pada materi hari ini adalah mengenai kebijaksanaan. Bagaimana kita belajar kebijaksanaan mulai dari hal-hal yang paling kecil, ya, dan tadi pagi kalau Sesyong Sucie ada melihat video sharing dari Jian Yanzhang, ya, Jian Yanzhang itu kepala rumah sakit Tzuchi Hualien, ya, dia juga sharing mengenai bagaimana kebijaksanaan itu sebenarnya bisa dipraktekkan dari hal-hal yang sangat-sangat simple, ya, sangat-sangat sederhana. Dia mencontohkan misalnya kalau kita sedang menyapu lantai, ya, di situ ada gambar bagaimana seorang xiaopusa sedang melap kaca di Jingsi. Ya, beliau bilang bahwa untuk melap, mesin nyapu itu juga dibutuhkan kebijaksanaan. Jadi kalau kita lagi lap, kita jangan selalu pakai tangan kanan, ya, harus balance, ya. Kadang-kadang tangan kanan, kadang-kadang tangan kiri harus bergantian supaya badan ini tidak gampang lelah, tidak gampang pegal, ya, yao suan bei tong. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya apa yang kita lakukan sering sekali kita tidak sadar, ya, seringkali kita tidak sadar, tapi begitu ada yang sharing, oh, kita menjadi sadar, ya, kebijaksanaan kita terbangkitkan. Jadi makanya kita sangat-sangat membutuhkan, ya, sharing dari Sesyong Sucie nantinya agar kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama belajar untuk lebih bijaksana. Oke, next. Orang pada umumnya membina diri, berkata, harus melakukan perbuatan baik. Hal yang benar kita lakukan saja. Kita hanya melakukan hal-hal yang benar. Kita masih kekurangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan belum cukup, ya. Arah kita belum tepat, ya. Masih ada sedikit perbedaan. Kita masih belum mengarahkan arah kita dengan tepat. Meskipun 6 paramita, kita telah berusaha mempraktikkan 5 paramita. Berderma, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, dan konsentrasi. Ya, masih kurang kebijaksanaan. Ya. Jadi kalau 5 paramita kita sudah praktekkan, tetap harus ditambah dengan kebijaksanaan. Ya, prasna paramita memandu 5 paramita sehingga mampu mencapai kemahatahuan. Memiliki kebijaksanaan dengan sendirinya dapat memandu kita menyeberang dari pantai sini ke pantai seberang dengan lancar. Oleh karena itu, sang pemimpin sangatlah penting. Sang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan yang memadai. Bagi yang memiliki kebijaksanaan, barulah mempunyai kemampuan untuk memimpin agar dapat secara tepat mengarahkan ke jalan yang searah. Maka di dalam 6 paramita tidak boleh kekurangan arahan kebijaksanaan. Menyeberang di sini maksudnya adalah, saya ambil dari website suci, ya. Paramita itu artinya menyeberang. Menyeberang dari tataran makhluk awam penuh kegelapan menuju ke tataran kesadaran Buddha. Itu yang dimaksud dengan menyeberang, ya, paramita. Next.
Seandainya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi demi Anutara Samya Sambodhi selama 800.000 koti Nayuta Kalpa menjalankan 5 paramita. Next. Ini adalah pria berbudi atau wanita berbudi yang baik. Banyak dari mereka yang meyakini Buddha, para perumah tangga yang membina diri, mendengarkan Dharma, mengubah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Tahu untuk tidak melakukan kejahatan, melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh, dan menaati sila. Orang-orang seperti ini yang disebut sebagai pria berbudi dan wanita berbudi. Kita mendengarkan Dharma harus dengan keyakinan yang mendalam dan mempraktikannya dalam tindakan nyata, serta berjalan di jalan bodhisattva. Dengan cara ini kita telah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dengan demikian kita akan dapat perlahan-lahan mendekati prasna paramita. Saat ini kita telah memiliki keyakinan dan pemahaman. Namun kita belum sampai pada keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Kita masih belum mencapainya. Sehingga kita saat ini sedang mempraktikkan 5 paramita sebagai murid perumah tangga. Nah, sebagai murid perumah tangga, begitulah kita dahulu. Oleh karena itu, saat ini kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. San nanzi, san nizi, ya, pria berbudi dan wanita yang berbudi baik. Di sini yang saya pahami adalah merujuk kepada umat-umat yang baru, ya, yang baru belajar mengenai agama Buddha. Dan di sini dikatakan bahwa kita berbuat baik, tetapi karena kita masih pemahaman yang dangkal, kita selalu mempunyai tujuan, ya, berbuat baik dengan tujuan tertentu. Master selalu mengajarkan kita agar kita melakukan sesuatunya adalah tanpa pamrih. Ya, tetapi pada saat awal-awal, ya, terus terang, jujur, saya juga seperti itu. Ya, saya juga seperti itu. Awal-awal saya dilahirkan sebagai seorang Buddhis. Ya, Buddhis boleh dikatakan ya Buddhis KTP lah, seperti itu. Dan setiap kali saya berbuat baik, saya selalu ada maunya. Ya, Qiufu, kata Master. Ya. Ketika saya di sekolah, ya, kuliah, saya akan berdoa kalau ada ujian, ya, kalau ada ujian. Jadi selalu ada maunya. Ketika saya sudah bekerja juga, kalau lagi stres, ya, saya ke wihara, saya berdoa, ya, semoga target tercapai, bla bla bla. Ya, kemudian juga, ya, ketika umur sudah ujur, ya sudah ya, belum ada pasangan, ya berdoa lagi agar dapat pasangan. Dan setelah itu ya berdana, ya pasti, ya. Jadi mungkin di sini yang saya pahami yang dimaksud dengan, ya, pria berbudi dan wanita berbudi. Jadi apa yang saya lakukan dulu ya selalu ada maunya gitu. Karena pada saat itu memang pemahaman saya mengenai ajaran Buddha itu masih sangat-sangat dangkal. Ya, sampai sekarang juga saya masih terus belajar dan ya kita sama-sama belajar lah. Seperti itu yang dimaksud dengan san anzi san nizi di sini. Itu yang saya pahami, ya. Next.
Setelah mendengar tentang usia Buddha yang sangat panjang, sekalipun hanya memunculkan sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, turut bersukacita dengan membangkitkan keyakinan dan pemahaman, maka jasa kebajikan yang didapatkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang mempraktikkan 5 paramita selama kalpa yang panjang. Karena kita memujinya, kita menggunakan kebijaksanaan kita untuk membedakan dan membuat keputusan untuknya, agar dia melakukan hal yang benar. Inilah jasa kebajikan. Ini lebih penting daripada kebaikan apa yang kamu lakukan. Karena bukan hanya seorang lakukan saja hal yang benar. Yang Anda lakukan satu orang. Seberapa banyak benar pun, ya, kekuatan pasti akan terbatas. Hal yang benar, Anda harus biarkan semua orang melakukannya. Setiap orang melakukan hal yang benar, membawa lebih banyak orang. Dengan demikian, maka kekuatan akan menjadi lebih besar. Ini barulah kebijaksanaan sejati. Jadi, kalau hanya kita, satu orang, yang melakukan dengan kebijaksanaan, ini tidak cukup. Jadi, kita harus lakukan bersama-sama, supaya apa yang dihasilkan juga jauh lebih besar, ya, dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Oke, next. Oh ya, mungkin sebelum saya lupa mengenai yang tadi, bahwa ketika kita melakukan sesuatu perbuatan baik, ya, tetapi dengan tujuan tertentu, ini memang agak masih sangat-sangat saya katakan labil, ya, labil. Artinya ketika tujuan yang hendak kita capai, apa yang kita mau dari perbuatan baik kita itu tidak tercapai, keyakinan kita akan mudah berubah. Ya, keyakinan kita akan mudah berubah karena kita melakukan sesuatu itu ada maunya, seperti itu. Jadi memang Master selalu mengulang-ulang, ya, bahwa apa yang kita lakukan, just do it, it's okay, ya, just do it. Tetapi kita melakukannya itu harus tanpa pamrih, ya, kita harus melakukannya tanpa pamrih. Oke. Dikarenakan adanya kekuatan dari sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman atas 3 tubuh dari Tathagata, mereka berhasil merealisasikan sifat dharma berupa prasna. Makanya lebih unggul daripada jasa kebajikan dari mempraktikkan 5 paramita. Jika tiada prasna paramita, ya, jika tiada kebijaksanaan, adalah sulit untuk mencapai pantai seberang. Next. Intisari nomor 4. Kita di dunia tidak bisa memastikan kehidupan kita dari masa ke masa kehidupan ada di dunia. Juga bisa berbuat kesalahan, terjerumus dalam kelahiran dan kematian, timbul tenggelam. Ini mengumpamakan 80 koti lamanya. Kita selamanya berada di 6 alam kehidupan. Sehingga hanya dengan giat melatih 6 paramita, dapat bertemu dan mendengarkan dharma. Dapat bertemu dan mendengarkan dharma baru bisa menghilangkan kegelapan batin. Berharap setiap orang bersungguh hati membawa dengan kebijaksanaan, membimbing kita menuju arah yang bajik. Kita tidak akan menyimpang. Jika kita hanya mengikuti dengan tanpa arah, kita juga akan menyimpang.
masih dalam kelahiran dan kematian. Demikian timbul tenggelam. Muncul dan tenggelam dalam waktu lama tidak baik. Sehingga kita senantiasa harus lebih bersungguh hati. Next. Ya, kanan. Ya, sekarang kita masuk ke sesi sharing. Di sini ada Sece Vivi Liang, Resen. Selamat pagi, Sece Vivi Liang. 感恩三等开始，感恩师兄师姐，感恩Jokyang师兄。Naskah Sutra. Seandainya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi demi Anuttara Samyak Sambodhi selama 800.000 koti Nayuta Kalpa menjalankan 5 paramita. Pria berbudi dan wanita berbudi adalah para perumah tangga yang mendengarkan ajaran Buddha demi mencari jalan pencerahan sempurna. Dan 800.000 koti yang panjang ini adalah 8 kesadaran dan 5 paramita tanpa prajna paramita. Dan 5 paramita itu di depan itu sebagai dasar pengukuran dan turut bersukacita dengan membangkitkan keyakinan dan pemahaman. Setelah mendengarkan tentang usia Buddha yang sangat panjang dan hanya memunculkan jasa kebajikan dari sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, dan juga dengan pikiran yang penuh keyakinan dan pemahaman, ini turut bersukacita, yaitu dengan membangkitkan jasa kebajikan yang didapatkan. Jadi ini semua ya, saya ulangi sekali lagi, jasa kebajikan yang didapatkan tidak dapat dibandingkan oleh mereka yang mempraktekkan 5 paramita selama kalpa yang panjang. Ini artinya adalah tak tertandingi satu bagian pun. Dan juga adanya kekuatan dari sebersit pikiran yang penuh keyakinan dan pemahaman atas 3 tubuh dari Tathagata, mereka berhasil merealisasikan sifat dharma yang berupa prajna. Ini lebih unggul dari jasa kebajikan mempraktekkan 5 paramita. Jika tiada prajna paramita, adalah sulit untuk mencapai pantai seberang. Dengan kebijaksanaan akan membimbing kita menuju arah yang baik. Dan dengan kurangnya kebijaksanaan hanya menciptakan berkah selamanya. Berada di dunia menikmati berkah. Dan kurang kebijaksanaan saat kita melakukan perbuatan baik demi terciptanya keberkahan duniawi. Kita tidak kehilangan wujud manusia dan tetap memupuk berkah surgawi. Dan tidak akan sampai ke pantai seberang jika kita kurang kebijaksanaan dan tidak menjadi bodhisattva dan juga tidak akan terbebaskan. Dengan di dunia mengikuti karma buruk, terus bertumbuh-lahir dalam samsara selama kalpa yang panjang. Para makhluk bingung dan tenggelam dalam lautan karma, diumpamakan 80 koti kalpa lamanya. Hanya dengan tekun melatih dan menegakkan ajaran 6 paramita, barulah dapat bertemu dan mendengarkan dharma untuk menghapus kegelapan batin dan ketidaktahuan. Jadi sangatlah penting dalam kita melatih 5 paramita
Jadi kalau kurang satu kebijaksanaan aja, kita tidak bisa menjadi bodhisatwa. Dan juga kita tidak akan terbebaskan. Kita juga tidak sampai ke pantai seberang. Terus bertunimbalahi di dunia ini. Jadi kita jika ingin mencapai kebudayaan, kita harus menjalankan 6 paramita. Bukan hanya 5 ya, yang tanpa kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu laksana kita seorang pemimpin yang dapat menunjukkan arah yang benar. Demikian Kang En Sisyong Secie. Ya, Kanan Sece Viviliang atas sharingnya. Kemudian ada Sesyong Yohanes. Selamat pagi, Sesyong Yohanes. Pagi, Jokin Sesyong. Sesyong. Ya, sebenarnya saya cuma ingin mengajak Sesyong Seceman membedah satu kebijaksanaan ya dari satu kasus ya. Ini kasus ini murni rekayasa. Sedikit fiktif tapi ada nyatanya. Ada dari cerita nyata. Yang ada saya rekayasa sedikit, pasti fiktif. Tapi ini bisa jadi bahan untuk referensi ya. Kasus yang akan dibahas ya, yaitu tapi saya ingin mengajak Sesyong Seceman untuk melihat dari sisi wise-nya lah ya, karena salah satu untuk syarat untuk menjadi wise itu adalah ya melihat segala aspek dalam kehidupan lah ya, harus melihat keseluruhan, bukan dilihat dari satu sisi langsung kita ke trigger ya. Oke, kebijaksanaannya itu apa kira-kira? Jadi begini ya, menjalankan sila ya. Tadi Sesyong Jokin menyatakan menjalankan sila, izinkan saya mengambil case itu 10 sila ya, 10 sila suci, yaitu silanya apa? Judi dan spekulasi. Ya, saya langsung bertanya aja sebelumnya karena Salang Kesa dan karena Sesyong Seceman yang ada di sini ya. Pertanyaan saya, apa yang disebut seseorang jikalau orang pelanggaran sila judi dan spekulasi sila keberapa ya? Gua buka contekan dulu deh. 10 sila ceci, judi dan spekulasi. Sila nomor 7. Wah, hoki juga itu. Tidak berjudi dan spekulasi. Itu pengertiannya apa? Lalu ada satu case. Case-nya ini cukup menarik. Kita semua pasti terekspos lah kalau yang namanya sekolah atau mengambil satu profesi terekspos dengan ujian. Salah satu ujian itu ya yang paling sering itu format ujiannya itu adalah pilihan ganda. Di mana aturan dalam pilihan berganda nih, saya bilang aturan mainnya, benar dapat poin, tidak menjawab maupun salah, tidak dapat poin. Alias kalau nggak bisa jawab, ngasal aja. Boleh hitung kancing, boleh ini. Nah, oke. Nah, pertanyaan saya, misalkan, aduh, kalau ambil kasus kedokteran nanti salah-salah. Oke deh, mau jadi sales asuransi deh. Sales asuransi, ambil ujian AAJI. Di mana 100 soalnya pilgan. Besok ujian, malam ini mau belajar nggak sempat. Aduh, padahal saya butuh ini, license ini. Biasa bisa jualan. Karena gue butuh ini, butuh duit ini. Kalau nggak ada itu, gue nggak bisa jualan. Kayak gitu. Ya, niatnya mau belajar. Tahu-tahu ya nggak sempat belajar, udah pasrah besok datang aja ke ruang ujian. Kayak gitu ya. Ke ruang ujian. 100 soal pilgan. Nggak sempat belajar. Nah, nggak sempat belajar kayak gitu. Modalnya cuma hitung kancing. Nah, hitung kancing tahu-tahu ya lulus. Ini rekayasa sih nggak mungkin terjadi sih. Tapi beneran, hitung kancing tahunya lulus. Atau pakai jurus Dewa Judi, tebak-tebak nomor. Wah, ini berapa jawaban nih yang jawaban A, berapa soal di jawabannya B, berapa soal di jawabannya C, berapa soal di jawabannya D, kayak gitu. Tahu-tahunya lulus. Nah, saya sebutnya lulus ujian dengan modal hitung kancing atau modal apa spekulasi dalam jawaban. Itu disebut judi dan spekulasi nggak? Pelanggaran sila ketujuh nggak? Kira-kira seperti itu. Itu saja my question-nya. Ya. Ya, Kanan Sesyong Yohanes. Jadi intinya banyak sekali di sekitar kehidupan kita hal-hal yang mungkin perbedaannya sangat tipis nih, sangat tipis.
antara mencari nafkah secara halal, apakah itu bersifat spekulasi atau tidak, ya, bersifat spekulasi atau tidak. Kalau judi mungkin jelas ya, kalau judi mungkin jelas. Tetapi kalau spekulasi, ya, ya seperti bermain saham, Bitcoin dan sebagainya. Hal-hal seperti itu apakah melanggar sila atau tidak? Mungkin dari Sesiong Suci yang lain bisa memberi masukan, silakan Sesiong Suci. Ya, Setia Gunawati, selamat pagi. Pagi, Jokyan Sesiung, Kangen, Sangren Kaise. Selamat pagi Sesiung Sucimen, salam sehat ya untuk kita semua. Memang ya ini Johannes Sesiung ya, luar biasa selalu ngasih. Kalau saya tadi ya sinyal internet di rumah saya dan sinyalnya memang setiap hari nggak bagus, jadi saya juga mendengar yang Bapak Nasa tadi itu juga kurang mengikuti ya sekilas gitu ya semoga ya bisa memberikan inspirasi ya. Kemudian dari Jokyan Sesiung, dari Vivi yang Sece juga sudah banyak memberikan inspirasi ya, khususnya buat saya dan buat Mitra Bajik ya yang ada di sini. Itu berbicara masalah melanggar sila ya. Kita memiliki keyakinan ya dan pemahaman ya. Tentunya kita yakin terhadap hukum karma ya, hukum alam semesta. Ya. Jadi apabila kita melakukan atau kita melanggar sila ya, ya sudah kita nggak usah pikirin ya, pasti itu cepat atau lambat kita nggak tahu berbuahnya kapan ya, pasti akan ada akibatnya, akan ada buahnya ya, akan ada hasilnya ya. Jadi seperti kita ketahui kalau berjudi itu memang tadi juga Jokyan Sesiung ya sudah mengatakan itu memang 100% itu melanggar ya. Nah, kita ya sebagai insan suci yang yang telah mempraktekkan 10 sila ya, walaupun mungkin masih ada beberapa sila ya yang kadang-kadang kita langgar ya, yaitu karena kita meyakini dan kita memahami hukum karma, yaitu pasti akan ada ya. Sekarang bagaimana dari niat diri kita masing-masing ya. Kalau ada orang ya udahlah nggak apa-apa, bohong putih ya. Ada yang mengatakan bohong putih ya, bunuh halus ya secara tidak sengaja atau tidak melihat secara langsung atau tidak ada niat awal ya. Jadi kita harus meyakini bahwa hukum karma pasti ada ya. Makanya kenapa kita diharapkan bersumbangsi tanpa pamrih, tanpa embel-embel ya. Kenapa orang kita ini memiliki satu tujuan ya. Jadi sebetulnya tujuan kita adalah sama ya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang di luar sana ya itu ya seperti Jokyan Sesiung juga tadi mengatakan ya termasuk saya juga begitu ya. Dulu waktu masih kecil remaja, kenapa ya hidup miskin amat ya. Setiap hari tuh di jalanan tuh ngeliatin jalan, pengen dapat duit gitu. Aduh, semoga ini saya ketemu duit gitu ya. Ya begitulah pemikiran anak-anak ya. Terus menjelang begitu dikasih uang, wah timbul rasa serakah ya, rasa wah asik. Saya telah mendapatkan uang, wah yang susah tuh rasain amat ya. Nah begitu ya. Nah jadi tadi Master juga mengatakan ya, kita udah dikasih 1, pengen 2, pengen 10 ya. Jadi apa yang kita harapkan sudah tercapai, tapi kita karena keinginan kita
ketamakan kita, keserakahan kita itu selalu timbul ya. Jadi merasa kurang terus ya, nggak pernah ada rasa bersyukurnya ya. Nah, jadi ya itu udah dikasih sekarang udah dikasih anak ya, anak udah nikah ya. Oh, saya udah dapet mantu nih, mantunya baik, bagus, nasib kita juga semuanya bagus gitu ya. Kemudian, aduh belum punya cucu ya, ya dikasih berdoa lagi ya, cucu ya. Nah, begitu ada cucu, aduh saya nggak ini nih mau sampai jangan meninggal karena saya mau lihat cucu saya nanti mau menikah. Nah, itulah ya namanya keinginan manusia ya, manusia makhluk awam ya, ya seperti saya ini yang tidak ada habis-habisnya ya. Sudah mendapat suatu pencapaian ya, dia berdoa setiap hari. Wah, hasil doa saya ternyata cuma mempersembahkan apel 1 kilo saja di altar Buddha udah tercapai, sudah terkabul ya. Padahal ya kita memang boleh ya memberikan persembahan, selalu menyebut nama Buddha setiap hari ya. Tapi itu bukan tujuan utama ya, itu adalah hanya sebagai lambang ya, tanda hormat ya, tanda balas budi kita terhadap Buddha, terhadap orang tua ya, terhadap para Buddha ya, leluhur kita ya. Tapi kita jangan percaya dengan membabi buta ya. Oh, ini adalah leluhur saya nih yang memberikan rezeki saya, yang memberikan saya hingga seperti ini ya, bukan itu. Tapi kita juga memang harus berbakti ya, bukan caranya seperti itu ya. Jadi kita bersumbangsi tanpa pamrih itu ya, kita ya udah seperti air mengalir ya. Begitu kita memberikan ya, tidak ada yang di pikiran kita, aduh tadi saya memberikan kayaknya kedikitan ya, tadi saya memberikan sepertinya kebanyakan ya, tadi saya begini, tadi saya begitu ya. Jadi akhirnya pikiran kita itu yang sedang kita latih, yang kita sedang belajar ya, apa sebetulnya tujuan kita melatih diri ini. Kita kan ingin menyeberang ke pantai seberang ya. Bagaimana ya, kita harus menumbuhkan kebijaksanaan ya. Nah, tadi dengan 5 paramita saja itu ya belum cukup ya. Kalau kita dulu kan saya udah mempraktekkan ini kok, saya udah berderma kok, saya sudah mempraktekkan 5 sila ya. Apalagi sekarang di Jalan Seci ya, kita 10 sila. Saya sudah sabar kok orangnya ya, saya sudah memiliki semangat kok ya, itu. Jadi saya sudah fokus setiap hari apa yang saya lakukan ya, saya selalu tersadarkan, saya selalu fokus ya. Tapi ya percuma ya, tak ada manfaatnya ya kalau kita mempraktekkan 5 sila tapi kebijaksanaan kita juga tidak bertumbuh ya. Itu dikatakan tadi seperti kita seperti orang buta ya. Seperti orang buta yang tidak bisa melihat. Makanya ya kebijaksanaan itu ya sebagai pemimpin ya, sebagai pemandu ya, supaya kita tahu arah kita ke sini, tujuan kita ke situ ya. Jadi saya pun begitu ya, begitu tahu ya, oh sebenarnya masuk dulu ditanya ya, mau berbuat baik ya, berbuat baik ya, begitu kena gesekan, begitu kena interaksi ya, kita kan pasti praktek terjun ke tengah masyarakat kan pasti ada interaksi, ada gesekan ya. Ya, begitu kena gesekan, berinteraksi sama hal-hal atau masalah yang kecil saja ya, kita sudah mulai terpuruk ya, kita sudah mulai ya ternyata seperti ini ya, saya pikir dulu begini, seperti saya kayaknya nggak cocok ya gitu ya. Tapi kembali lagi semua kepada jalinan jodoh ya. Jika kita memang niat awalnya ya sebersih niat yang kita sudah tekadkan ya,
apapun yang kita bersumbangsi tanpa pamrih, menemukan hal-hal masalah ya berhubungan dengan orang ya, dengan benda, dengan masalah ya, kita bisa menerimanya ya, kita bisa menerimanya ya. Semoga di jalan pelatihan diri kita ini ya, kebijaksanaan kita itu akan semakin tumbuh ya. Karena sayang ya kalau kita melatih diri ya, kita kan lagi belajar ya, tapi kebijaksanaan kita nggak bertumbuh ya, itu ya seperti apa yang dikatakan Jokyan Sesyung ya, poin hari ini adalah tentang kebijaksanaan ya, memang betul ya. Jadi kita memang harus menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Semoga ya pelatihan diri kita di jalan suci ini ya bisa semakin maju ya, sesuai dengan tekad dan ikrar kita ya, tekad luhur, ikrar agung ya. Saya juga semakin banyak mendengar ya, semakin banyak saya memahami ya. Semoga ya jiwa kebijaksanaan saya juga dengan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, tentunya ya, semoga jiwa kebijaksanaan saya ya khususnya dan Sesyung Sechemen di sini Mitra Bajik ya pasti akan semakin bertumbuh ya, bertumbuh kemudian berkembang menjadi pohon yang besar ya, seperti tetesan cinta kasih dari para insan suci ya. Ya itulah ya jiwa kebijaksanaan kita yang kita akan pupuk ya supaya bertumbuh semakin besar ya. Itu saja ya Jokyan Sesyung yang bisa saya sampaikan. Kangen ya Jokyan Sesyung, kangen Sesyung Sechemen. Kanan Suci Gunawati yang senantiasa ya, berdana, ya, senantiasa sharing. Selanjutnya ada Sesyung Mulyadi dari Pekanbaru. Selamat pagi, Sesyung. Selamat pagi, Jok Sesyung. 感恩上人开始 selamat pagi 师兄师姐们，早上好。saya mau coba sharing yang apa yang saya dengar tadi ya. Master ada mengatakan merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Terus Sui Si Kongte yang saya dengar. Mungkin yang saya pahami yang seperti yang tadi merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan ini. Jadi tadi kan kita diceritakan ada main kayak seperti saham ya. Menurut saya mentaati sila itu ya sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Tapi kalau di suci kita ya ikut atau enggak itu kan berbalik ke masing-masing orang nih. Menaati sila samanya melindungi diri sendiri dan orang lain. Contoh, kalau menurut pandangan saya saham itu bagi diuntungkan, mereka bilang oh ini bagus. Tapi kalau kita sebagai insan suci judi sama berspekulasi itu sudah di dalam satu sila. Kenapa ada sila seperti itu? Tujuannya untuk melindungi kita dan orang lain. Jadi begini, apakah kita masih ingat sejarah yang tahun 98? Harga saham dunia itu anjlok, hancur. Berapa banyak orang yang bunuh diri? Kita lihat dari sejarah. Ini sejarah. Tapi kita mesti sadar dong, sadar. Dengan kondisi ini, kalau kita taati sila, apa ruginya bagi saya? Saya mesti sadar. Saya harus bijak. Kalau begitu saya jangan lakukan. Karena apa? Apa yang kita lakukan sebagai orang tua, ingat, anak-anak, saudara, keponakan semua pada ikut. Jadi kita memberikan contoh pada mereka. Menurut kita, wah, saya kasih batas ini. Misalnya saya kasih main saham saya cuma 50 juta atau 100 juta. Yang lebih itu nggak boleh. Tapi ingat ya, nggak semua orang manusia itu sama. Manusia itu ada tanchen cemani. Ada serakahnya. Serakah itulah masing-masing orang berbeda. Kebijaksanaan masing-masing orang berbeda. Kesadaran masing-masing orang berbeda. Kenapa ada bangkrut seperti itu? Karena dia tidak sadar lagi. Kita sadar ya kita punya. Apa yang kita lakukan belum tentu anak kita bisa mengikuti. Jadi saya mungkin ini pandangan saya gitu aja. Jadi berubah kesadaran menjadi kebijaksanaan itu mesti kita ingatkan selalu.
Kalau menurut saya, ya, kalau main saham, kalau saya sendiri sih, saya nggak dari awal sampai akhir saya nggak anjurkan untuk main saham. Saya sendiri juga nggak hobi saham. Terus saya bilang anak-anak saya mau main saham, saya bilang juga jangan, karena kamu sudah melanggar satu sila yang dicuci. Karena itu tujuan kenapa Master melakukan ini sila-sila ini. Tujuannya adalah melindungi insan suci sendiri. Kita sebagai insan suci, kita mesti mendengar apa yang katakan Master. Itu yang saya pandang. Terus tadi Master ada bilang, Sui Si Kong Te. Dia ada bilang, Kole Palang Coho Taiji. Jadi bahasa Mandarin dan Hokkien ini dicampur. Sui Si Kong Te mungkin pandangan saya adalah mendukung orang berbuat baik. Kita juga dapat mendapat pahala. Jadi kalau Kole Palang Coho Taiji, mendukung orang, mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, ini sangat penting gitu loh. Yang saya dengar cuma ini ya, tadi yang saya dengar. Jadi yang saya tanggapin ini yang mungkin baru saya ingat saya seperti ini ya, tank bagi saya masuk ini. Jadi seperti contoh gini, saya kasih contoh seperti kita mengantar celengan ke toko orang, ya, kita mengajak orang mengajak orang ke tokonya biar kita titip celengan. Fungsi celengan bambu ini apa? Kita pasti cerita dong. Dari 50 sen suci ada hari ini, dari ibu yang 30 rumah tangga ini bisa begini. Kita pasti cerita begitu. Nah, mereka menerima kita di toko itu menerima, owner toko itu menerima kita atau perusahaan itu apapun ya yang mau kita taruhkan celengan itu, mereka tiap hari melakukan donasi, mau 100 perak, 500 ribu atau berapapun, kita sudah mendapat Sui Si Kong Te. Kita sudah dapat berkah. Saya mengantarkan, saya juga dapat. Orang owner toko itu juga dapat. Hasil selari mana? Orang yang berdonasi. Karena kita yang menciptakan, mereka yang mendukung, dan ada yang meletakkan. Kita sudah dapat pahala. Ini pemahaman saya, Sui Si Kong Te. Sui Si Kong Te itu banyak. Mendukung satu kasus yang menurut kita ini mesti dibantu. Tapi ada yang mengatakan tidak. Kita harus bijak meluruskan masalah ini, harus detail, dan kita mengambil suatu keputusan yang benar dan bijak. Nah ini juga akhirnya yang tidak dibantu jadi dibantu. Tapi kita karena mungkin tadi yang satu PIC-nya surveinya bagus, tapi mengutarakan itu kurang benar. Akhirnya ada yang tidak mendukung atau sepaham ya. Tapi kita bisa lebih bijak, kita mengorek dari si PIC-nya ini, dari kasus ini. Jadi dia bisa, oh ya tadi saya kurang sampaikan ini. Akhirnya dibantu. Itu Sui Si Kong Te juga. Jadi itu kira pemahaman saya. Karena sesuai听我的分享，阿弥陀佛。 Ya, kanan Sesiong Mulyadi atas sharingnya. Jadi Sesiong Mulyadi sendiri kurang setuju ya terhadap hal-hal yang berbau spekulasi ya, seperti bermain saham dan sebagainya. Nah, itu menurut pandangan dari Sesiong Mulyadi. Kemudian kita coba undang Sesiong Ong Ciwe. Selamat pagi, Sesiong Ong Ciwe. Ya, selamat pagi, Jokan Sesiong. Ya, selamat pagi, Sesiong Sece. Kan ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya, tadi Jokan Sesiong ada sharing ya tentang di masa-masa awal kita berdoa ya memang untuk mendapatkan sesuatu ya. Ya memang demikian ya awal-awalnya ya. Ya namun kangen ya kepada Jokan Sesiong karena seiring dengan mendengarkan Dharma apakah dari Master ya ataukah dari lainnya, tapi kita setiap hari ya mendengarkan Dharma dari Master, maka kita Joken Sesung bisa ataupun kita merubah ya pandangan dari menjadi pemberian tanpa pamrih ya. Dan perubahan pandangan itulah menjadi satu kebijaksanaan. Jadi prasna ataupun kebijaksanaan ini kalau kita ingat ya di satu jalan mulia yang berluas 8
Maka kalau prasna itu berhubungan dengan pandangan benar dan pikiran benar. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita eh, sering ya mengikuti sifat yang ini. Karena apa? Kita bisa mendengarkan dharma sejati sehingga kita bisa memiliki pandangan benar dan pikiran benar. Karena ini hal yang tidak mudah kita dengar berkali, mohon maaf ya, menurut saya ya, karena kita dengar berkali-kali saja, mungkin kita sulit untuk melakukannya. Jadi memang kadangkala kita harus melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, bukan hanya yang kita senangi saja, tapi kalau kita senangi itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan, nah dengan kebijaksanaan, dengan perubahan-perubahan pandangan, itu akan tentunya mengembangkan ya batin kita menuju ke pencerahan ya, menuju ke pencerahan. Ya tadi mengenai sedikit sharing mengenai investasi ya. Memang kalau kita berinvestasi, semakin besar usaha kita, semakin besar usaha kita, semakin besar, maka usaha ini juga beresiko kepada kita mungkin pelanggaran-pelanggaran dari mata pencarian yang benar. Salah satu dari jalan mulia beruas 8 ini. Kita ingat ya bahwa misalnya salah satunya adalah tidak menjual daging atau menjual racun, ya, senjata, ya, makhluk hidup. Nah, mohon maaf ya, ini mohon maaf sebelumnya. Kalau ada seseorang misalnya membeli saham misalnya ya, dan ternyata perusahaan itu kita tidak tahu bagaimana dia mendapatkan kenaikan harga sahamnya misalnya. Namun perusahaan itu melakukan penjualan daging, penjualan makhluk hidup, senjata, ataupun bahan-bahan kimia, ataupun racun, ya, maka secara tidak langsung, ya kan, maka kita ikut menikmati profit dari usaha tersebut. Ya, inilah yang kita katakan, semakin besar usaha itu akan semakin besar pula kesinggungan dengan hal-hal yang sebetulnya tidak harus demikian. Karena kita tahu ya, kita hidup ini bukan untuk pertama kali di kehidupan ini. Sebelum kita lahir, kita sudah mengalami kematian. Jadi kita terus berputar-berputar di lingkaran samsara ini untuk demi apa? Kita pasti tahu mengapa kita sampai lakukan demikian. Pasti ada satu motif, satu keinginan. Nah, dari lingkaran-lingkaran ini, lingkaran kelahiran samsara ini kan kita tahu apa yang telah disampaikan bahwa ini akan terus sampai kapanpun juga akan demikian. Kecuali kita tahu ada alam sudawasa untuk mereka-mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu. Ya, namun eh, kita kan diharapkan sebetulnya bisa keluar dari lingkaran samsara ini tanpa harus mengalami pengulangan-pengulangan dari kehidupan yang terus demikian lahir, bekerja lagi, terus demikian lagi untuk dan dengan bekerja itu satu kewajiban ya. Namun kita juga harus memenuhi keinginan-keinginan yang terus-terus demikian ya. Nah, kita keluar dari lingkaran ini adalah satu tekad. Oleh sebab itulah kita ada di jalan bodhisatwa ini, bodhisatwa dunia ini. Jadi memang karena ya Jogyan Sisyong ya, memang itulah satu proses kebijaksanaan di dalam eh, jalan mulia beruas 8 ini. Dan juga semakin besar sebuah usaha, maka bersinggungan-bersinggungan itu memang kita perlu hati-hati dan mengamati dengan kebijaksanaan. Kan ơn Jogyan Sisyong, kan ơn Sisyong Suci. Karena Sejong Ong Ji Wei. Jadi terlepas dari apakah eh, bermain saham itu setuju apa tidak, Sejong Ong Ji Wei lebih menyoroti sebenarnya bisnis apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya, benar juga. Seperti sekarang kalau misalnya kita lihat di Amerika, itu perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata itu sahamnya lagi naik gila-gilaan ya karena ada perang. Ya, tentunya itu bukan sesuatu hal yang bagus ya. Oke, karena sharingnya Sesiong Ciwe. Selanjutnya kita undang Sesiong Holai. Selamat pagi, Sesiong Holai.
Ya, pagi Sung Jokian, pagi Sung Sece semuanya. 感恩上人开示，感恩什么师兄师姐atas sharing-sharingnya. Maaf, sungguh apa namanya menambah pemahaman kita, menambah wawasan kita tentunya ya. Saya juga ingin berpendapat ya. Sebelumnya justru saya mau mengajak teman-teman untuk semuanya untuk lebih menyikapi kata bermain saham. Jadi sebetulnya kan bisa bermain saham, bisa beli saham ya. Jadi kenapa semua orang bilangnya bermain saham? Nah, kebanyakan orang bermain saham. Nah, justru ini bermain. Memang orang-orang suka bermain-main ya, bermain-main dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih cepat, lebih instan dengan masuk ke dalam permainan ini, bermain. Jadi kalau beli saham menjadi portofolio, disimpan, investasi, itu kan beli saham, saham juga yang dibeli. Ya, beli saham lalu disimpan. Apalagi kalau mau beli saham, sahamnya dilihat mereka bisnisnya dalam hal apa nih. Nah, saham itu 1 hari, 2 hari, 3 hari naik turun tiap jam naik turun kayak apa? Kayak roller coaster, nggak ada urusan. Pokoknya saya tunggu setahun ada dividen. Boleh nggak kayak begitu? Saya yakin itu boleh, karena itu bukan bermain saham, membeli saham dan berinvestasi di saham. Lalu kalau kita ada beli saham, berarti kan ada yang jual saham. Jadi kalau beli saham salah, jual saham salah. Nah, kan begitu ya. Jadi sebetulnya siapa yang salah, siapa yang benar? Saya tidak menilai siapa salah, siapa benar, setuju atau tidak setuju. Akan tetapi, marilah kita menyikapi bahwa kalau beli saham ya itu bukan berarti main saham. Seperti itu ya, Sinyokian ya. Main saham bukan berarti beli saham. Dan lagi kalau kita bilang saham itu kan objeknya ya. Jadi objeknya nggak ada salah apa-apa tuh sahamnya. Jadi kalau kita beli pisau, salah nggak beli pisau? Nah, kalau beli pisau lalu kalau pakai pisaunya yang bisa salah. Nah, kalau pisaunya buat potong tahu nggak salah ya. Buat potong sayur nggak salah. Pisaunya buat potong ayam. Wah, tapi ada orang yang potong ayam nggak apa-apa ya. Potong manusia, nah kan nggak boleh. Ya, itu salah. Tapi bukan salah pisau, salah siapa? Salah orang. Maka itu pandangan dan pikiran kita harus benar. Seperti Ong Chi Wei Sisung katakan, kita harus memiliki pandangan benar, pikiran benar. Yang kita baca dari JMB 8 ini. Ya, jadi pandangan kita, pikiran kita, ichi 都是唯心造 kata Master ya, semua berawal dari pikiran. Itu kan kata Buddha juga. Jadi pikirannya harus disetting dulu. Kita ini mau main-main atau mau investasi yang benar. Nah, kalau udah investasi benar, beli saham nggak ada salahnya nunggu dividen. Kita tidak tergoncang-goncang hatinya ketika sahamnya naik turun bagaikan roller coaster gitu kan. Tidak tergoncang-goncang, tidak terpengaruh, tidak akan bunuh diri. Umpamanya demikian. Karena pada saat dia naik turun, ada naik, ada turun. Kan tidak tetap. Ya. Sebentar dia di bawah, sebentar dia naik lagi. Sebentar dia naik, sebentar dia turun lagi. Nah, orang-orang yang kepengen untung cepat ingin memanfaatkan naik turunnya ini. Jadi istilahnya ada apa itu pump and dump. Ada istilah pump and dump. Jadi pump itu pompa, dump itu jatuh gitu kan ya. Jadi orang selalu mengambil keuntungan dari sini. Nah, kenapa mau demikian? Ya tentu banyak sebab-sebabnya. Karena mereka kepengen instan, kepengen lebih cepat kaya, dan mereka belajar ini, belajar itu, sehingga mereka merasa bisa menilai, bisa meramal naik turunnya saham, lalu mereka bisa menjual keahliannya, dapat duit. Semua itu duit berhubungan dengan duit, ujung-ujungnya duit juga. Jadi apakah itu salah? Saya nggak tahu ya. Tapi kebijakan memang datang dari segala arah. Kebijakan itu bisa dari atas, bawah, tengah, belakang, kiri, kanan. Karena itu kebijaksanaan tadi 5 paramita pun harus disertai kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan itu begitu luasnya. Ya, 5 paramita. Kebijaksanaan dari berdana, kebijaksanaan dari mempraktekkan sila, kebijaksanaan dari melatih kesabaran, ya, kebijaksanaan dari bersemangat, kebijaksanaan dari berkonsentrasi. Ini semua ada kebijaksanaannya. Jadi kebijaksanaan kita menggunakan waktu,
Jadi kalau saya umpamanya bijaksana, umpamanya dalam makanan, ya makan saya bijaksana, saya pilih makanan yang sehat, pilih makanan yang tidak mengandung daging, ini itu, saya anggap saya bijaksana. Tapi saya tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Saya masih suka mager berleha-leha, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Diajak berbuat baik, nanti aja. Saya tahu udah baik, saya sekarang nggak membunuh, bahkan makan saya udah vegetarian, wah udah, saya udah cukup. Nah, apakah bijaksana demikian? Nah, terus diajak berdana, wah saya kan udah berdana di sono, nggak usah lagi lah di sini ngapain sih, gini gini gini. Apakah itu juga begitu? Nah, makanya semua kembali kepada diri masing-masing dan kembali kepada pandangan dan pikirannya. Pandangan dan pikiran itu betul-betul ini prajna yang betul-betul sangat luas sekali. Bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan ini, bagaimana cara pandang kita terhadap pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Nah, ini kan pikiran lagi. Jadi kalau pandangannya benar, pikirannya benar, pasti jalannya benar. Yang lain benar, mata pencahariannya pasti benar, usahanya pasti benar gitu loh. Jadi karena itu kita betul-betul harus terus meningkatkan. Makanya 5 paramita, tanpa paramita yang keenam menjadi tidak bijaksana dan akhirnya berdananya karena kepengen dikenal orang, berdananya karena kepengen terkenal, berdana karena merasa kehebatannya di apa di apa publikasikan oleh begitu banyak media massa. Nah, banyak yang begitu, bahkan sekarang TikTok mau berdana menggunakan TikTok di dana, wah supaya dia viral. Dengan viral berarti uangnya kembali. Jadi nanti dapat dana masuk lagi. Kan demikian. Jadi melakukan sila gitu ya, melakukan sila apakah benar-benar dengan serius, tulus dan sungguh-sungguh atau juga ada hal-hal yang lain yang bocor dan lain-lain itu juga kan juga artinya tidak bijaksana jadinya. Nah itu karena itu memang eh, Master bilang kita harus berpraktek. Jangan hanya membaca, mengetahui, memahami, tapi tidak mempraktekkan. Karena pucang itu. Kalau tidak berpraktek, satu hal tidak dipraktekkan, kebijaksanaannya tidak akan muncul. Jadi kalau kita mau bijaksana, tentunya harus mempraktekkan. Mau bijaksana dalam berdana, banyak-banyak berdana, nanti kita tahu. Kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang paham dana yang mana yang saya lakukan itu saya sudah memenuhi kriteria bijaksana. Apakah berdana di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, bentuk dana yang tepat. Semua itu ada apa namanya? Ada kriterianya, bukan asal berdana saja. Umpamanya berdana ngasih orang duit dilempar, nah itu kan dananya tepat, tapi ngasihnya nggak tepat gitu. Berdana kepada orang yang malah tidak membutuhkan gitu ya. Nah itu. Tapi kenapa berdana tetap tidak membutuhkan? Oh karena saya kepengen dia baik kepada saya. Saya mau kirim parcel gede-gede nih buat si bapak ini supaya besok-besok urusan saya diperlancar sama bapak ini. Ah itu bukan berdana kan namanya, mau nyogok. Ya ini beda kan. Tapi oh dia mau lebaran nih, dia waduh sangat susah banget ini. Saya mau kirim parcel ke rumah supaya parcel ini bermanfaat bagi dia dan keluarganya. Nah ini mungkin waktunya tepat mau lebaran ya, dananya tepat buat makanan-makanan ini, hatinya dengan sukacita, lalu yang menerimanya juga sukacita karena dia memang butuh saat itu. Nah, semua kriteria tercukupi itu berdana yang penuh kebijaksanaan. Demikian yang saya pahami, yang saya ketahui, ya. Jadi silakan kita sama-sama semuanya belajar, kita sama-sama terus melatih diri dan memperhatikan apa pikiran kita arahnya kemana gitu. Miao kuanca, kita miao kuanca ya, introspeksi selalu. Kanan sesung saja, kanan. Kalian Sesiong mulai. Artinya perdagangan saham itu pada dasarnya itu adalah sesuatu yang sesuai hukum, ya sesuatu yang boleh dikatakan ya halal lah. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita berurusan dengan saham itu sendiri. Ya, hal-hal yang sifatnya instan biasanya kurang baik. Ya, apalagi kalau kita mempertaruhkan semua yang kita punya untuk suatu hal-hal yang ujungnya tidak jelas, ujungnya tidak bisa kita prediksi. Itulah yang disebut dengan spekulasi, dan itulah yang tidak dianjurkan oleh Master.
kurang lebih seperti itu yang saya ingin sesiong mulai kanan sesiong mulai. Sebelumnya kita masuk dulu ke kuis. Ya, cara menjawab kuis seperti biasa. Nomor soal jawaban. Ya, next. Apa yang harus kita praktekkan ketika ingin membina diri dan ingin mencari jalan kebenaran? A. 6 paramita. B. 5 paramita. C. Prasna paramita. D. Samadhi. E. Ketegaran. Ya, close. Jawabannya adalah 5 paramita. Next. Mengapa hanya 5 paramita? Apa yang kurang dari kita? A. Berderma. B. Menegakkan sila. C. Kebijaksanaan. D. Kesabaran. E. Konsistensi. Ya, close. Jawabannya adalah C. Kebijaksanaan. Kuis nomor 3. Untuk mencapai 8 kesadaran, apa yang harus terlebih dahulu kita miliki? A. Sukacita dalam kesucian alam. B. Penderitaan dan sebab penderitaan. C. Keyakinan dan pemahaman yang mendalam. D. Keteguhan batin dan raga. E. Kesabaran dan kemurnian. Ya, close. Jawabannya adalah C. Keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Next. Kuis nomor 4. Apa sebenarnya yang timbul dan tenggelam di dalam 8 kesadaran? A. Niat pikiran. B. Dosa. C. Doa. D. Karma. E. Mantra. Close. Jawabannya adalah A. Niat pikiran. Kuis nomor 5. Para makhluk selalu terperangkap dalam tumimbal kelahiran dan kematian yang disebabkan oleh A. Keserakahan. B. Tumimbal lahir. Tali tumimbal lahir. C. Jalinan jodoh. D. Kekeruhan. D. E. Peradaban. Ya, close. Jawabannya adalah D. Kekeruhan. Kuis nomor 6. Berasal dari negara manakah Franz Juki Olibris? Ya. A. Mozambik. B. India. C. Sri Lanka. D. Amerika. E. Haiti. Nah, ini yang di-share oleh Master ya mengenai
pembagian beras, bantuan sosial? Jawabannya adalah E. Haiti. Oke, kanan. Sambil menunggu hasilnya, tadi Sejelinde ada resen, silakan Sejelinde, selamat pagi. Pagi, Joken sư兄. Ya, pagi Seje. Cảm ơn xong rồi khai sự pagi semua sư兄sư姐, cảm ơn semua mempelajari ya. Hari ini tentang kebijaksanaan. Ya, harus dengan kebijaksanaan ya yang memandu kita untuk mempraktikkan paramita. Sehingga kita bisa ya tidak terperangkap ya oleh dari kekeruhan kita ini ya, dari penderita ini ya yang selalu timbul tenggelam, yang dengan penuh kebingungan ya atau kerisauan ya. Jadi supaya dia bisa untuk mencapai suatu kebijaksanaan ya ke pantai seberang. Hari ini tadi saya ada dengar untuk mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jadi tadi mengenal tentang, saya sedikit mengenal tentang spekulasi ya. Jadi saya merasa suatu spekulasi itu kita bisa lihat ya dari sudut pandangan masing-masing. Ada orang bilang, saya pernah ya mendengar ya, ketika kita judi memakai kartu ya, kita judi tentu kita memakai alat ya, alat main, alat permainan. Alat permainan ini berupa bermacam-macam ya, ada yang kartu ya, ada yang berbentuk kayak balok-balok gitu ya, seperti mojak gitu ya. Nah, kita bisa mengetahui ya, ini adalah suatu permainan ya. Tetapi kalau spekulasi tentang judi ini ya, berarti tentu ada yang menang ya, ada yang rugi, ada yang senang, ada yang tidak senang ya. Ada yang jadi bisa menimbulkan suatu yang dinamakan, ada yang sebenarnya saya nggak suka ya perasaan begitu ya. Tetapi kartu yang sebagai alat main itu kita bisa menggunakan untuk menghibur ya, kayak kartu kartu main ya, seperti untuk melatih otak kita, melatih namanya saya lupa ya. Nah, itu sebagai penghibur ya, untuk menghibur di antara teman-teman, anak sama orang tua ya. Jadi itu bisa memperkuatkan ya hubungan orang ya antara keluarga ya. Jadi ini adalah suatu kelihatan pada kita. Kalau kita main seperti membeli saham, ya, membeli yang kita tidak mengetahui sedalam apa itu di dalamnya. Ya, kita sudah merasa, mendengar orang, ini sahamnya pasti naik, itu jamin naik ya. Kalau kita ada seseorang yang memainnya ya, kita setahu saya ya, kita kasih dia uang, tapi dia yang memainkan, kita yang main-main, yang kita beli. Ya. Kalau untung ya dia kasih tahu sama kita. Tentu juga rugi ya, kita pun tidak bisa menyalahkan dia. Jadi sebenarnya itu merasa ya pandangan pada masing-masing. Apakah kita memilih untuk menghiburkan ya untuk keluarga kita, atau kita untuk menggunakan untuk sebagai upaya untuk sumber dari nafkah ya. Ada juga seperti kayak gini ya, suaminya ada cerita ya, suaminya tidak ada pekerjaan, sudah pensiun.
Jadi tidak mencukupi ya kebutuhan sehari-hari. Terpaksa istrinya hobinya itu main kartu ya, judi ya. Jadi dia tiap hari kerjaannya main judi ya. Kalau main menang ya senang ya, bisa ambil uang untuk ke pasar ya jalan-jalan. Tapi kalau rugi gimana? Perasaannya pasti tidak senang ya. Begitulah eh, eh, pandangan-pandangan ya pada pada semua manusia. Sebenarnya kita bisa mengetahui ya, mencari nafkah itu bermacam-macam ya. Cuman ketentuan arahnya yang kita senangi ya, yang kita sebenarnya, yang kebenaran itu yang kita pilih itu yang mana ya. Jadi ajaran Buddha ini mengajarkan kita ke arah yang benar, kita yang mencari yang benar-benar ya, yang baik ya. Jadi tidak untuk mencari ya yang seperti kita menggunakan suatu alat. Uh, 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 jadi alat ini bisa digunakan untuk menghibur atau sebagai alat benar-benar untuk yang menimbulkan suatu saat ya penderitaan yang penghasilan yang tidak tetap. Uh, gitu saja ya sesiang ya Amit. Ya, kanan sesuai Linda. Jadi memang apapun itu, ya dalam hal-hal apapun, ya sekecil apapun, itu dibutuhkan kebijaksanaan. Ya, bermain kartu kalau untuk sekedar iseng is okay. Tapi kalau ketika itu sudah mengarah ke judi, ya tentunya bukan sesuatu hal yang baik. Oke. Untuk kuis, ya pemenang yang nomor 1 tidak ada pemenang, ya jawabannya hampir semuanya 6 paramita ya. Kemudian yang nomor 2 Sesyong Herianto dari Tebing Tinggi, nomor 3 Sece Marta dari Palembang, nomor 4 Sece Minah dari Tebing Tinggi, nomor 5 Sece Gunawati dari Barat 2, kemudian nomor 6 Happy Triana Sece dari Palembang. Oke, dari Sesyong Sece, ya ada yang mau sharing, silakan. Sebelum kita tutup. Ya, saya sharing, Susyung. Ya, silakan. 4 menit ya. Kansan dan Kaiser. Tertarik ini pertanyaan Johannes Susyung. Saya teringat dulu pernah saya dengar itu ya cerita Suci ya. Saat membangun rumah sakit di Hualien yang pertama. Itu kan dibutuhkan Pak Sei ya. Pak Sei itu 8 miliar Taiwan ya. Taiwan dolar ya. Dia sekitar ya berarti 8 miliar lah. Itu pertama kan dapat tanah dari Angkatan Udara ya. Ya. Dikumpulkan dana di situ, pengusaha ikut mengumpulkan dana, dari kalangan monastik juga ikut ya kayaknya. Tapi di saat itu kan tidak jadi ya dibangun, karena mau diambil oleh Angkatan Udara. Sehingga yang berikutnya adalah tanah dari Dinas Pertanian. Lalu Master bertanya sama pengusaha itu, kenapa Anda mengatakan saat ditanya orang, yang Pak Sei itu sudah terkumpul 10%? Padahal kan tidak, 3% pun tidak. Nah, si pengusaha menjawab, kalau saya tidak mengatakan itu, siapa mau ikut donasi? Dia menjawab Master begitu. Nah, pada saat itu Master mengatakan bahwa, oh ternyata begitu ya, di lapangan harus begitu. Berarti Anda itu menjalankan dharma kehidupan. Sedangkan di monastik adalah dharma monastik. So, di sini kita nggak bisa menggabungkan suatu dharma kehidupan dengan dharma monastik. Kita ini di dharma kehidupan. Sehingga kita nggak bisa menggabungkannya. Apapun yang Anda sebutkan yang tadi, misalnya untuk kepentingan, untuk idealis, sepanjang Anda tinggal di satu negara yang melegalkan saham, maka itu legal. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu karena ada kepentingan yang baik dan buruk,
jenis usahanya baik dan buruk, maka itu IHSG itu tidak terbentuk, tutup. Di Amerika juga harus tutup. Jadi di sini tergantung kita masing-masing. Kalau kita di ini ya, di sebagai perumah tangga, kita bodhisattva sukacita, bukan bodhisattva mahasattva. Jadi artinya seorang yang jual asuransi, mungkin kita mengatakan sepanjang dia tidak berbohong, dia mengatakan sebenarnya konsekuensinya, maka is okay. Ada yang mengatakan yang penting perusahaannya menjual sesuatu usaha yang menurut kita itu bagus ya. Tapi kan nanti begitu Anda mengatakan kan ada pros and cons. Jadi tidak bisa digabungkan antara dharma monastik dengan dharma kehidupan. Jadi tergantung kepada Cita Liangsing ya. Jadi Anda menyikapinya seperti apa. Nah untuk hal cerita tadi, Master mengatakan, untuk nextnya saya akan mengatakan begini. Kalau ditanya para ini ya masyarakat, Master udah kumpul berapa duit ya untuk, karena kan pindah yang kedua, yang pertama kan batal ya. Maka Master mengatakan saya akan menjawab sebagai monastik, saya akan menjawab begini. Oh sudah terkumpul. Saya tidak mengatakan berapa banyak. Dan uang itu ada di kantong Anda, dia bilang begitu. Betul kan? 有钱有了，我们已经有了，那钱是在你的口袋里。Tidak melanggar loh, dia cerdas sekali beliau itu menjawab. Jadi dana itu sudah ada di kantong kamu katanya. Jadi secara monastik tidak melanggar, secara kehidupan dharma kehidupan jalan. Nah di sini pros and cons tidak habis. Tadi juga ada chat dengan Johannes Sesiong, saya mengatakan sulit menggabungkan dharma kehidupan dengan dharma monastik. Itu sharing saya Sesiong Suci, semoga bisa diterima kandannya. Ya, karena Sesiong Indra. Jadi tadi Sece Gunawati juga menyinggung mengenai bohong putih. Ya, saya baru ketemu nih istilah baru, bohong putih. Ini berbohong untuk sesuatu hal yang baik. Ya, saya sendiri tidak berani berkomentar ya apakah hal itu baik atau tidak. Ya, tetapi kenyataan seperti itu sering sekali kita jumpai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ya karena sharingnya Sesiong Indra, karena juga sharingnya Sesiong Sece semua mengingat waktu, ya sharing kita pada hari ini harus mohon maaf harus kita akhiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan kosakata Shinpasyang dari Xiao Pusa. Silakan, Xiong. 感恩时空圣人开始感恩时故师父。金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Episode 1576. Kebijaksanaan yang memandu 5 paramita hingga pantai seberang. Syah gemerisik. Berdesir, suara angin mendesir. Keliang, dasar pengukuran. Kapasitas dari kepribadian. OECC, Overseas Engineering and Construction Company, perusahaan teknik dan konstruksi luar negeri asal Taiwan. Ya, karena Xiao Pusa, Sesiong Sece, mari kita bangkit berdiri. Xiang Fo Pusa, Ji Sang Ren Xing, San Wen Xin. Wen Xin. 再温训。三温训。Ya, kangen Sesiong Sece semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Kangen Sesiong Sece man. Jangan lupa absensi.
Jauh di rantau ku bermimpi, ku lihat senyuman yang terindah, ku tandai yang dalam tanda cintamu, pelayan hangat pulihkan luka hati. Saat ku tumbuh seiring waktu, sering ku lupakan nasihatmu, tapi hatimu bagai lautan yang luas, biarkan ku bebas kejar cita-cita. Senyum